Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris. Bukan hanya Wahabi, Salafi. Kalau Wahabi dari Saudi, kalau Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil Ad-Dammaj. Siapa itu antara lain? Ja'far Umar Talib. Itu Salafi namanya. Lebih keras daripada Wahabi. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Dulu Wahabinya di sana, waktu NU dibentuk, Wahabinya di Saudi sana. Sekarang Wahabinya di mana? Di depan mata kita Wahabinya. Dulu Wahabinya di sana di Saudi, sekarang di tengah-tengah kita Wahabinya. Jangan mengatakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Di negara Kazakhstan, orang yang berjenggot tangkap, cukur jenggotnya. Sampai hari kemarin Muslim Malasewu ini ibu kota Kazakhstan tangkap pencukur jenggotnya. Di Mesir nih, ini minggu-minggu ini semua kitab-kitab karangannya Bin Baz, Al-Utsaimin, Al-Qarni buang dari masjid. Masjid diperiksa, buang semua kitab-kitab Wahabi dari masjid di Mesir. Dari Indonesia malah lagi diajarin. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa antum? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Tidak heran, jangan heran. Yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, pendiri madhab Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, Arab Malang yang ngejak orang bergabung dengan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jadi betapa tantangan kita besar sekali. Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Tantangan kita berat. Wahabinya di Malang, tidak di Arab, di Malang Wahabinya. Yang selalu kesana kemari sengaja untuk membuat onar, membuat kacau di tengah-tengah masyarakat yang sudah mapan, yang sudah berakidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila. Di Cirebon, di Kecamatan Geraksan, Cirebon Selatan, Jalan Kali Tanjung, ada pesantren namanya As-Sunnah. Direkturnya namanya Salim Bajri, pendirinya namanya Yusuf Ba'isa, yang mendanai namanya Khalid Bawazir. Pesantren Wahabi. Alumninya bukan hafal Quran, bukan hafal Alfiyah, bukan hafal Amriti, hafal ngerakit. Sejarah kemunculan Wahabi berkaitan erat dengan politik dan pembentukan kerajaan Arab Saudi. Dalam penyebaran pemikirannya, Muhammad bin Abdul Wahab memiliki strategi untuk bekerja sama dengan penguasa. Maka dimulailah gerakan Wahabiyah pada abad ke-19 dengan munculnya persekutuan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud, kepala pemerintahan Dar'iyah Najd Selatan. Persekutuan ini berhasil menyebarkan paham Muhammad bin Abdul Wahab dan meluaskan kekuasaan Ibnu Saud ke seluruh jazirah Arab. Gagasan utama yang dibawa Wahabi adalah bahwa umat Islam telah banyak melakukan kesalahan dan menyimpang dari kemurnian Islam yang lurus. Ajaran Wahabi mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan menghapuskan segala bentuk penyimpangan yang telah merusak dan menyeleweng dari ajaran Islam menurut Wahabi, seperti tasawuf, tawasul, rasionalisme, ajaran Syiah, serta banyak praktik lain yang dinilai sebagai inovasi bid'ah dalam beragama. Berdasarkan catatan Richard C. Martin dalam Encyclopedia of Islam dan The Muslim World, masyarakat dunia menyebut pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sebagai kelompok Wahabi.
Meskipun kaum reformis Wahabi sendiri menyebut diri mereka sebagai bagian dari kelompok Salafi. Sementara istilah Salafi sendiri dipopulerkan oleh Nasiruddin Al-Albani sekitar tahun 1980-an di Madinah. Selain berbeda dari segi historis, paham Wahabi dan Salafi juga berbeda dalam persoalan mazhab fikih. Umumnya, Wahabi mengadopsi pemahaman fikih Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Sementara itu, Salafi menolak untuk bertaklid dan mengadopsi mazhab manapun. Selain itu, gerakan Salafi cenderung tidak politis, berbeda dengan gerakan Wahabi yang tidak ragu untuk mengkritik pemerintah dan berpolitik. Sikap ini berbeda dengan Salafi yang justru mengajarkan ketaatan pada pemerintah dan menjauhkan diri dari sikap mengkritik pemerintah. Namun secara prinsip, Wahabi dan Salafi memiliki kemiripan. Keduanya memiliki cita-cita untuk memurnikan ajaran Islam dari syirik dan bid'ah. Berdasarkan catatan Al-Fadl dalam sejarah Wahabi dan Salafi, Wahabi tidak tersebar di dunia muslim modern di bawah bendera mereka sendiri. Mereka menyebar ke dunia muslim di bawah bendera Salafi. Karena menurut pengikutnya, gerakan Wahabi bukanlah suatu mazhab pemikiran dalam Islam, melainkan Islam itu sendiri. Fakta bahwa Wahabi menolak digunakan sebagai istilah mazhab memberikan kemudahan bagi ajaran mereka untuk ditransfer ke setiap golongan. Berbeda dengan istilah Wahabi, Salafi adalah paradigma yang lebih kredibel dalam Islam dan dalam banyak hal menjadi saran yang ideal bagi penyebaran paham Wahabi. Kalau dulu ketika NU baru berdiri, zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahabi jauh di Jazirah Arabia, Wahabi di Riyadh. Dulu Wahabinya di Saudi, sekarang Wahabinya di Malang. Wahabinya di mana sekarang? Di Malang. Ada yang namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng itu, ngajak pemuda-pemuda ikut bergabung dengan itu Arab Pasuruan tinggal di Malang, At-Tamimi. Tidak heran, jangan heran, yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pendiri madhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab Malang yang ngejak orang bergabung dengan ISIS, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jadi betapa tantangan kita besar sekali. Ekstrem kanan yang memprovokasi kita semua agar bergabung dengan ISIS, melakukan revolusi khilafah, tidak menganggap pemerintah negara yang ada ini sah, semuanya batal kecuali kalau kita mendirikan khilafah Islamiyah. Itu namanya di Cirebon, di Kecamatan Geraksan, Cirebon Selatan, Jalan Kali Tanjung, ada pesantren namanya As-Sunnah. Direkturnya namanya Salim Bajri, pendirinya namanya Yusuf Ba'isa, yang mendanai namanya Khalid Bawasir. Pesantren Wahabi. Alumninya bukan hafal Quran, bukan hafal Alfiyah, bukan hafal Amriti, hafal ngerakit. Itu alumni pesantren Wahabi. Website Wahabi ada 22 online. Marhamah, Al-Jihad, Al-Wisol, Al-Insan, Al-Ummah, Ihya' Turath. Itu adalah website online Wahabi yang diusulkan oleh BNPT kepada Menteri Kominfo agar ditutup. Itu 22 semua. Salah satunya dari kota Tasikmalaya, yang lain dari Jakarta, ada dari Jogja. Al-Wisol, Al-Ummah, Al-Insan, Al-Jihad, Al-Marhamah. Itu adalah online
yang memprovokasi kita semua bangsa Indonesia agar ikut Wahabi, meninggalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Saya usulkan kepada pemerintah, segera saja itu harus segera dilarang, ditutup. Saya minta kepada pemerintah, berkali-kali saya minta kepada presiden yang lalu, sekarang pun akan kita sampaikan lagi, organisasi-organisasi yang akan menggerogoti nasionalisme kita, negara kesatuan kita harus segera dilarang. Jadi tantangan kita berat. Wahabinya di Malang, tidak di Arab, di Malang Wahabinya, yang selalu kesana kemari sengaja untuk membuat onar, membuat kacau di tengah-tengah masyarakat yang sudah mapan, yang sudah berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita bangun Islam Indonesia, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang membawa rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Mari kita jaga kekuatan Islam Ahlussunnah. Ini yang bisa kita harapkan, kemajuan-kemajuan peradaban, karya-karya, kreativitas-kreativitas umat yang hidup dengan aman, tentram, dan damai. Yang bisa kita harapkan, kemajuan Islam adalah dari Islam Nusantara, khususnya Islam Indonesia, khususnya Islam Nahdlatul